Hai, good morning leaders. Hari ini saya akan sharingkan sesuatu yang berhubungan dengan organisasi. Ya, setiap Jumat kan saya biasanya sharing tentang tim, tentang leadership. Nah, hari ini juga sama, tapi dalam bentuk yang lebih luas, yaitu organisasi perusahaan. Yaitu apakah Anda memilih, sebetulnya pasti yes ya Pak, teman, ini pertanyaannya harus saya sampaikan. Apakah Anda memiliki anak buah yang bersikap sebagai seorang pengusaha, atau Anda memilih punya anak buah yang ya jadi suruh-suruhan saja? Ya, saya udah pastikan ya, pasti jawabannya semua pengen yes. Tapi sebetulnya kita perlu tahu ya, apa sih yang disebut dengan pengusaha di dalam perusahaan? Mental pengusaha dalam perusahaan. 3-4 tahun ini lagi booming, lagi naik daun, istilah namanya intrapreneurship. Intrapreneurship, bukan entrepreneurship tapi intrapreneurship. Intra di dalam ya. Jadi entrepreneurship itu adalah sebuah konsep di mana anak buah memiliki mental sebagai pengusaha. Jadi statusnya anak buah tapi mentalnya pengusaha. Keren kan? Kalau kita ketahui di Google itu mereka menyediakan waktu, meminta waktu anak buahnya 20% dari sebulan. Katakanlah kalau sebulan kerja 25 hari kerja, maka 25 kali 20%, 5 hari kerja dipakai untuk memikirkan proyek pribadi yang didanai perusahaan, yang untuk kepentingan perusahaan, tapi kaptennya, CEO-nya adalah yang bersangkutan sendiri. Ya, 20% ya, nggak main-main ya. Google menyediakan waktu 20%, meminta waktu anak buahnya 20%. Nah ini juga, kalau Anda suka lihat PlayStation, suka main PlayStation itu adalah hasil daripada intrapreneurship. Ketika Sony, anak buah juniornya, ini bukan senior ya, jadi pencipta daripada PlayStation itu adalah anak buah junior level management Sony yang sedang utak-atik Nintendo dengan anak perempuannya. Ceritanya Alkisah begitu ya. Jadi papanya ini main sama anaknya, kemudian dia otak-atik Nintendo-nya dibongkar-bongkar, kemudian dia menemukan konsep yang lebih baik yang kemudian kita kenal sekarang sebagai namanya Sony PlayStation. Nah, itu cita-cita sukses yang luar biasa. Nah, sekarang apa sih bagusnya kalau kita memiliki intrapreneurship mindset atau culture dalam perusahaan? Yang pertama adalah Anda mempunyai sebuah gerakan inovasi itu yang luar biasa cepat, karena bukan dari top bottom tapi dari bottom up. Ya, satu adalah kekuatan inovasi yang luar biasa, dan tentunya yang kedua adalah menantang status quo. Kita ketahui bahwa status quo ini sangat menghambat kemajuan perusahaan, sangat memperlambat pergerakan daripada mendapatkan pasar lebih luas dan lebih kekinian ya, lebih sesuai dengan market. Maka anak buah kita yang mungkin lebih dekat dengan market, anak buah kita yang mungkin menjadi market kita, segmennya mungkin sama, mereka akan lebih cepat menemukan yang benar ini, yang dimaui ini oleh market. Sedangkan yang lama itu sudah zaman dulu yang tidak bisa kita pertahankan. Jadi challenging di status quo ini bagus banget. So yang pertama adalah inovasi, cepat sekali, bottom up. Yang kedua adalah bisa menemukan hal-hal yang sifatnya mendapatkan uang pasar dengan lebih jelas dan lebih tepat. Itu gunanya kita memiliki intrapreneurship. Tapi sulitnya di mana? Problemnya adalah kadang-kadang bosnya mentalnya belum menjadi bos dari intrapreneurship. Mereka masih berpikir anak buah saya hanya dipakai untuk tanda kutip pembantu saya. Inilah sebuah mental yang harus pelan-pelan dikikis ya guys ya. Kalau Anda mendengar vlog ini, Anda seorang leaders di perusahaan, tolong Anda bisa diskusikan dengan tim Anda sebetulnya mental kita sampai di mana. Karena kalau mental Anda hanya menggunakan mental anak buah sebagai pembantu, maka Anda akan mendapatkan kualitas pembantu. Jangan komplain, jangan ngeluh kalau anak buah Anda tidak memiliki sense of belonging, tidak memiliki inisiatif berbicara, tidak memiliki ide-ide yang Anda bisa tuai, Anda bisa panen dari anak buah Anda. Jangan komplain karena Anda memposisikan diri sebagai bos, majikan terhadap pembantu. Ya, tolong Anda diskusikan. Anda sharekan video ini ya, sehingga Anda bisa juga dapat diskusi ya, bahan diskusi dengan teman-teman Anda ketika Anda men-sharekan video semacam ini. Nah, apalagi problemnya ketika Anda memiliki intrapreneurship culture selain mental daripada bosnya? Yang kedua adalah politik perusahaan. Ini banyak banget saya lihat ya. Oh, politik perusahaan itu perusahaan besar, perusahaan saya masih kecil. No. Politik perusahaan ada dimanapun, level apapun perusahaan Anda. Mulai dari perusahaan startup pun sudah ada politik. Antara suami istri, antara kakak adik, antara ponaan, antara kongsi, sampai ke perusahaan yang puluhan, ratusan ribu anak buah, semakin banyak politiknya. Apa sih politiknya ini? Mereka mungkin atasannya, bosnya mengatakan saya setuju dengan intrapreneurship dan saya menyokong
tapi middle managementnya tidak mau berubah, tidak siap kehilangan posisi, tidak siap kehilangan kenyamanan, tidak mau melakukan risiko. Ya. Atau kalau perusahaan family juga sama ya, semakin kecil terus semakin bahaya. Intrapreneurship ini dianggap sebagai mengganggu. Karena perusahaan sedang mikir ke sana, kok kamu sebagai anak yang paling bungsu, kok kamu sebagai adik yang paling kecil mikir sesuatu yang ke arah situ. Saya lagi mikir ke sana, kok arah ke situ. Ya, ini problem yang kita perlu hadapin. So, alright. So, sekarang gimana caranya kita membentuk? Jadi kalau saya bilang bukan milih ya, jangan milih ya. Anda mesti memilih entrepreneurship, jangan memilih tidak entrepreneurship karena ini sangat merugikan perusahaan. Bagaimana kita memulai culture entrepreneurship? Ada 3 tahap dan saya selalu meminta kepada teman-teman, kolega, member kita saya katakan selalu mulai dengan the simplest one, the easiest one. Jadi 3 level entrepreneurship. Yang pertama kita bilang namanya doers, do melakukan, pelaku. Jadi doers adalah pelaku-pelaku di level ini. Apa yang dilakukan? Entrepreneurship di level doers adalah Anda minta tolong anak buah Anda perintahkan anak buah Anda untuk mencari jalan baru melakukan hal yang sama. Apa itu maksudnya? Jadi katakanlah Anda melakukan penawaran ke konsumen, cari dong cara di dunia sales ya, di divisi sales, Anda cari dong cara menawarkan ke konsumen dengan cara yang berbeda, walaupun konten dan konteks yang sama, manner-nya berbeda, way of doing that berbeda. Kalau ada pengiriman, cari dong cara mengirimkan dengan lebih efisien dan efektif, tapi anak buah Anda yang melakukan, yaitu bagian divisi pengiriman. Kalau gudang, cari dong cara lain untuk menstok barang, untuk menyimpan barang sehingga lebih awet, dan yang dilakukan oleh anak-anak gudang. Yang kita bilang namanya doers. Jadi level entrepreneurship yang paling simple, tidak gampang loh ya, tetap sulit, tapi Anda meminta anak buah Anda untuk mencoba melakukan hal baru di kondisi yang sama, di keseharian yang sama. Naik ke level kedua, yang kita namanya implementors. Implementors adalah pelaksana tugas. Jadi dari SOP, dari policy, dari aturan main, Anda coba untuk merubah tata cara melakukannya. Jadi kalau doers tadi tidak melakukan perubahan banyak, dia hanya mencari seluk-beluk sesuatu new tricks and tips tentang bagaimana melakukan keseharian. Kalau implementers itu merubah tata caranya. Jadi polisinya sama, aturannya sama, tapi pelaksanaannya berubah. Nah, biasanya implementer dan doers ini satu paket. Jadi satu tim gitu ya, yang satu mikir gimana caranya melakukannya, implementers, yang satu mikirkan tips and tricks di lapangannya, apa yang bisa kita update, apa yang bisa kita upgrade. Oke, jadi Anda punya SOP, minta tim Anda, biasanya middle management, biasanya manager yang agak senior, biasanya supervisor akan, ini SOP yang sama, coba dong SOP-nya jangan dirubah, tapi implementasinya Anda rubah supaya lebih dapat hasil ya. Atau polisinya seperti ini, Anda rubah implementasinya. Yang terakhir ketiga, of course, yang namanya inovator, seperti seperti PlayStation yang didapat dari Nintendo, yaitu implementors ini adalah inovators ini adalah sebuah level di mana Anda minta anak buah Anda untuk berpikir menemukan ide project baru yang belum ada di perusahaan Anda. Nah, guys, start small, start early, start now. Anda ingin punya perusahaan yang gede, Anda ingin perusahaan yang tadi yang melakukan breakthrough, lebih relevan dengan market dan mendapatkan kesempatan untuk market share lebih luas, Anda harus memiliki budaya intrapreneurship dalam perusahaan. So, semoga vlog singkat ini bisa membuat Anda semakin semangat membentuk tim yang luar biasa. Dan by the way, catatan saya terakhir dan note sebelum kita akhiri, saya selalu mengatakan tim yang tertinggi levelnya adalah tim yang memiliki konsep atau berpikir selayaknya pengusaha. Ya, itu tim di level tertinggi. Jadi bukan direktur, bukan CEO, bukan. Karena ada CEO juga yang memiliki mental bukan pengusaha tapi pegawai. Tapi ada juga level office boy, office girl, level junior staff yang bukan pegawai karena mentalnya dia adalah mental pengusaha tapi dalam status pegawai. Ya, so it's not about ranking tapi it's about mindset. Semoga berguna, share video ini ke teman-teman, diskusikan dengan kolega Anda, semoga Anda mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ide baru bagaimana caranya Anda membuat konsep entrepreneurship berjalan di perusahaan Anda. Sukses selalu, see you tomorrow, bye-bye.